Halo guys, balik lagi bareng kita di podcast Titik Temu. Kenalin aku Zera, ditemani Aku Abiu. Hari ini kami akan bahas isu yang sangat relate dengan kehidupan anak muda. Pastinya kita udah pernah paling nggak satu kali menemui atau bahkan merasakan sendiri, yaitu Cinta terhalang tembok tinggi. Wah, menarik banget nih. Lebih menariknya lagi, hari ini kita akan bahas melalui dua sudut pandang keyakinan. wow, menarik banget nih. Oke, setelah ini kita akan perkenalan nih beberapa narasumber yang cukup berpengalaman pada topik kali ini. Baik Abiu, kira-kira siapa narasumber pertama kita? Baik, yang pertama ada Ikhtiara dan Adit dari sudut pandang Islam. Hai. Dan yang kedua ada Sita dari sudut pandang Katolik. Oke, gimana kabarnya Tiara, Adi, dan Sita? Apakah masih waras mau UAS? Masih kan belum masuk RSJ kan? Wah, Dikit lagi parah berarti. banget nih ya. Iya. Kalau aku sih alhamdulillah masih ya. Wah, semangat sekali nih. Oke, sekarang kan lagi booming nih soal cinta beda agama, terutama pada era Gen Z seperti kita ini. Menurut kalian bagaimana sih tentang cinta beda agama yang lagi booming akhir-akhir ini? Menurutku sih cinta beda agama itu kayak cinta yang main-main gitu, kayak apa ya, kita kan beda agama tuh nggak bisa bersatu kan di jenjang yang serius. Jadi kayak buat apa kamu pacaran gitu, kayak kamu pacaran itu main-main aja gitu. Betul sekali. Oke. Mungkin dari cerita yang lain ada yang beda gitu dari Nisita. Kalau menurut aku, cinta beda agama itu sebenarnya nggak ada. Kalau pacaran tuh ya, kalau pacaran itu dasarnya karena cinta. Tapi cinta itu dasarnya adalah Tuhan. Jadi kamu cinta karena Tuhan. Nah, sedangkan cinta beda agama, Tuhanmu sama Tuhan itu beda. Jadi gimana mau nyatuin gitu kan? Jadi cinta beda agama itu sebenarnya kayak apa ya? Dia ngomong cinta tuh karena dia suka sama yang kelihatan doang, nggak suka dari hatinya. Mungkin Kak Adit ada suatu pendapat? Oke, jadi menurut aku sih, aku setuju sama pendapat dari kedua teman saya, yaitu pacaran berbeda agama itu sejujurnya sih buat apa gitu kalau nggak diseriusin. Karena kan kita pacaran itu untuk ke jenjang yang lebih serius lagi kan. Dan di Al-Quran juga sudah diterangkan di surat Al-Kafirun ayat 6, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dan juga mungkin di Alkitab juga sudah diterangkan di Korintus, yaitu kamu boleh mencintainya tapi jangan ambil dia dari Tuhannya gitu sih. Dan juga di undang-undang negara juga sudah diatur di undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 1, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut kepercayaan masing-masing agama. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Jadi pada dasarnya sih hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara tegas perkawinan berbeda agama. Jadi ya mungkin agak ambigu dalam kasus ini. Tapi meskipun di undang-undang itu agak kurang jelas sih menurut aku ini karena kan ada yang nikahnya beda agama di Indonesia tapi berhasil, entah itu sudah berganti agama atau gimana, aku kurang tahu kalau masalah itu. Jadi gitu aja sih kalau menurut aku. Berarti harus satu agama ya? Kalau misal beda agama berarti harus salah satunya yang harus pindah agama. Iya bener itu sih, karena setahu aku di Indonesia gitu ya, kalau beda agama mungkin ada salah satu dari pasangan cewek atau cowoknya yang berganti agama gitu atau masuk ke agama yang baru. Tapi kadang itu kalau misal salah satu kita ada yang pindah, itu kan kadang itu kayak kita nggak ngerti kan dia tuh pindah karena emang atas kemauannya dia sendiri atau ada paksaan dari orang lain gitu kan. Nah, biasanya kalau pacaran beda agama yang berujung nikah tapi beda agama itu jatuhnya itu jadi kayak salah satunya itu akan memaksa kamu pindah ke agama aku kayak gitu. Sedangkan kalau misal kita tahu sebenarnya di peraturan perundang-undangan itu udah ada pasal 28E ayat 1. Bunyinya setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Terus yang ayat 2 itu setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Secara nggak langsung kalau misal kita pindah agama itu kan memang betul-betul harus dari hati kan. Kalau pindah agama karena aku mau nikah sama dia, itu berarti kamu nggak dari hati. Kalau menurut aku kayak gitu, jadi kayak paksaan gitu loh. Pokoknya asalkan aku bisa sama dia, kabeh tak ayahi ben aku seurip bahagia BDE gitu. Iya sih, aku juga setuju sih kalau itu, karena kan di undang-undang juga sudah dijelaskan. Tapi kok bisa lolos gitu, mungkin ada paksaan dari undang-undangnya atau gimana, entah. Aku juga kurang tahu kalau masalah itu. Ya kan, jadi karena kalau misal nikah beda agama tuh, kalau menurut aku kesannya tuh jadi salah satu akan memaksa untuk pindah ke agamanya dia. Ya walaupun kita nggak tahu ya, pasti ada kasus-kasus yang lain yang Iya, bener. pindahnya tuh ya karena memang aku merasa aku nyaman di situ atau yang lain-lain. Iya, itu kesannya kayak dipaksain sama undang-undang yang berlaku di Indonesia ya, yang membatasi pernikahan agama. Kesannya jadi kayak aku nggak bisa nikah sama dia, jadi aku harus pindah ke agama lain biar undang-undangnya itu lolos, mungkin gitu ya. Wah. Aku juga kurang tahu sih. Ya, aku mikirnya kalau misal nikah beda agama atau pacaran beda agama tuh emang justru bakal menyulitkan gitu kan. Menyulitkan nggak
cuma menyulitkan kamu tapi menyulitkan pihak-pihak yang lain. Jadi saran aku ya udah mending nggak usah pakai beda-beda agama gitu loh, cari aja yang seiman, cari aja yang seamin. Susah banget gitu loh, padahal si kayak populasi cowok tuh nggak cuma itu, populasi cewek tuh nggak cuma itu doang gitu kan, nggak cuma dia doang orangnya, banyak kok, cuma kamu aja yang kurang ekspor. Iya sih benar-benar, karena ya emang sih harus cari yang seiman dan seamin juga. Kalau tapi nikah beda agama ya emang merepotkan semuanya sih, termasuk pengadilan dan juga orang-orang terdekat kita. Betul. Oke, ini aku ada pertanyaan lagi nih buat kalian. Menurut kalian, pandangan tentang cinta beda agama, jika dilihat dari sudut pandang kepercayaan kalian masing-masing itu gimana sih? Oke, kalau dari aku sih di Islam juga sudah diterangkan sangat jelas ya kalau nikah beda agama itu hukumnya haram, dan itu juga berpengaruh di kemudian hari. Maksudnya di waktu kita pas sudah selesai nikah, ada beberapa individu atau cewek kan yang belum bisa move on dari agamanya yang dulu. Misalnya terjadi kan, itu akan menimbulkan suatu konflik sih menurut aku, karena kan di Islam juga dijelaskan kalau tanggung jawab seorang suami itu kan besar kan, selain mengatur nafkah juga ada yang mengatur pakaian, sholatnya juga perilakunya gitu. Kalau mungkin di agama yang lain kan tidak diharuskan buat pakai jilbab kan, nggak ada ketentuan pakai jilbab kan. Nah, di situ sulitnya, kadang kan ada cewek yang belum bisa move on di agama yang terdahulu untuk memakai jilbab. Kalau misal dia pindah ke Islam tanpa atas ridho atau hikmah dari Islam itu sendiri, maka akan sulit untuk menjalankan itu. Artinya apa? Akan terjadi suatu konflik individu di mana yang masuk Islam itu mungkin bisa menolak ajaran-ajaran Islamnya, karena kan soalnya nggak sesuai, mungkin dulunya yang keluar nggak pernah pakai jilbab, terus tiba-tiba masuk Islam disuruh pakai jilbab waktu keluar, kan itu akan menimbulkan masalah baru di rumah tangga yang akan datang. Ya menurut aku sih jangan sampai terjerumus ke arah situ atau ke pernikahan beda agama, karena itu mungkin akan sulit banget buat ngatasinnya. Itu aja sih menurut aku. Oke, mungkin bisa dilanjut pendapat yang lainnya dari Kak siapa? Oke, dari aku ya. Kalau di kepercayaanku di Katolik itu cinta beda agama tuh kayak ya itu sangat disayangkan sama gereja Katolik gitu. Soalnya ya bakal beda ajaran, beda nilai, beda budayaan dan lain-lain, dan bahkan itu jadi salah satu cara nantinya gereja Katolik juga akan kehilangan umatnya gitu kan. Kan bisa jadi kan kalau misalnya kita pacaran beda agama, terus nanti kita nikah, ternyata nikahnya aku pindah kayak gitu kan. Itu tetap jadi bikin gereja Katolik itu akan kehilangan umatnya, kehilangan masa depannya, sedikit demi sedikit kehilangan masa depannya. Tapi sebenarnya gereja Katolik itu memfasilitasi untuk pasangan-pasangan yang dia tuh mau menikah tapi mereka beda agama. Jadi misal kalau ada dua orang ini dua-duanya sama-sama Katolik, itu kan pasti diterima sama gereja, pasti mereka bisa dapat pemberkatan sakramen, dapat sakramen namanya sakramen perkawinan. Tapi kalau misal ada dua orang yang misal satunya Katolik, satunya bukan Katolik, terus mereka mau menikah tapi menikah di gereja Katolik, nah itu gereja itu memfasilitasi itu gitu. Jadi itu akan tetap sah di mata gereja, itu tetap sah, tapi memang mungkin di mata negara, di mata hukum itu mungkin nggak sah ya, aku nggak tahu. Tapi kalau gereja itu pasti ada bedanya ya, maksudnya ada step by stepnya itu beda, tapi tetap sah gitu. Kalau di gereja Katolik sering kok aku menemui kasus-kasus ada orang yang nikah gitu tapi ternyata pasangannya bukan Katolik kayak gitu, tapi mereka tetap ada pembelajaran. Jadi karena mereka menikah di gereja, jadi tetap ada pembelajaran kalau di Katolik itu namanya kanonik. Nah kanonik itu isinya tuh kayak belajar tentang gereja Katolik, belajar tentang pernikahan Katolik kayak gitu. Tapi kamu boleh memeluk agamamu, cuma tetap karena kamu nikah di gereja, kita tetap harus ikut peraturannya gitu. Tapi sah aja kok kalau di mata gereja. Oke, mungkin ada pendapat lain dari Kak Itiara? Kalau menurut aku ya, menurut Islam aja udah jelas banget bahwa cinta beda agama itu udah nggak boleh gitu. Menyukai beda agama itu udah nggak boleh kan di Islam, apalagi pacaran gitu. Kayak kamu niat pacaran dari awal itu untuk dibawa ke jenjang yang lebih serius kan. Nah, semisal aja kamu pacaran aja udah beda, apalagi nanti nikah. Jadi lebih baik menurutku cari yang lain aja gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Abio. Oke. Nah, misal kalian pacaran beda agama gitu, lalu apa yang bakal kalian lakukan gitu ke depannya? Kalau dari aku sih, gimana caranya agar kita nggak terjerumus aja sih ke arah situ. Tapi misal kita terjerumus ya kita harus diskusiin atau mungkin diajak ngobrol berdua secara serius gitu. Karena kalau udah terjerumus apalagi udah saling menyayangi itu bakal berat sih buat ngelepasin satu sama lain. Apalagi kalau udah sama-sama nyaman. Dari aku sama sih, kayak sama sih, betul-betul gak ada bedanya. Mending kalau misalnya udah ketahuan beda agama langsung di cut off, terus udah tinggalin gitu loh, udah nggak bakal bisa nyatu gitu kan. Aku juga nggak mau dia beneran pindah karena aku, tapi aku maunya dia pindah karena Tuhan, karena hati. Karena kalau dia pindah karena aku juga sebenarnya sama aja kayak
dia pindah karena cuma suka sama luaranku doang, nggak suka sama hatinya, karena hatinya beda. Kayak Iya ya gitu. bener, karena kan Tapi itu ya, jadinya kalau pas udah nikah kan akan ada konflik, lebih banyak konfliknya sih menurut aku. ya betul. Karena beda peraturan juga Ya kan. betul. Betul. Iya ya, setuju sih aku. Betul. Terus kalau misal pas kita udah cut off nih, ternyata suatu ketika dia datang lagi, tapi datang lagi udah sebagai umat beragama yang sama gitu loh. Jadi kayak dia udah pindah gitu. Sebelum dia ketemu kita lagi dia udah pindah. Terus dia deketin kita lagi, terus gimana? Kalau aku sih ya apa ya, tetap harus ditanyain dulu. Kamu kok bisa kayak gini, cari tahu dulu. Tapi kalau misal udah benar-benar klop, udah benar-benar yakin gitu ya, berarti dia dikirim Tuhan untuk kita, begitu. Berarti jatahnya kita itu. Iya bener, aku setuju banget kalau masalah ini. Karena kan kita kalau apa masalahnya itu sih, harus dia juga bisa menerima Tuhan kita. Jadi dia benar-benar mendalami agama kita, itu sih yang bikin kita bisa balik lagi hubungannya. Itu sih menurut aku. Iya sih. Pokoknya dasarnya adalah karena Tuhan, bukan karena kita. Iya benar. Karena Iya, orang lain, benar. bukan karena orang lain, tapi karena Tuhan. Begitu. Iya benar. Oke, mungkin ada pendapat lain. Pendapatku sih sama ya kayak mereka berdua. Kayak kalau udah ketahuan beda agama itu ya langsung putus aja gitu kalau semisal udah terlanjur menjalin gitu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya ya. Misal nih, kalian terlanjur ketahuan kalau punya pacar yang beda agama. Kira-kira gimana sih pendapat orang tua kalian? Boleh dong diceritain? Mungkin bisa dijawab dari siapa dulu? Aku dulu aja mungkin ya. Kalau orang tua aku sih jelas enggak setuju ya kalau anaknya itu pacaran beda agama gitu. Kayak kamu tuh ngapain gitu pacaran beda agama kalau seagama aja itu udah ada gitu. Banyak banget gitu. Kamu ngapain mencari yang beda agama? Apa yang kamu cari di cowok yang itu tuh, apa yang kamu cari sampai bisa kamu tertarik sama dia yang beda agama gitu. Pasti aku langsung kayak disuruh putus, disuruh untuk cari cowok yang seagama gitu mungkin ya. Itu sih pendapat orang tuaku. Oke, ada pendapat lain dari Kak Nisita atau Kak Adit? Kalau aku sebenarnya jujur banget, aku nggak ngerti. Maksudnya aku nggak ngerti pendapat orang tua aku kayak gimana sih. Maksudnya aku nggak pernah nyoba kayak gitu loh. Jadi yang sejauh ini masih puji Tuhan, masih yang seagama yang dibawa ke rumah. Terus papa mama aku tuh juga kayak, ya pasti ditanya kan siapa namanya, terus anak mana. Saya anak mana tuh dia rumah di mana, anak gereja apa bukan, terus kayak kesibukan di gereja ngapain kayak gitu, atau kenalnya di mana kayak gitu. Tapi kalau misal ketahuan cinta beda agama terus bapak ibuku ngapain, aku gak ngerti jujur ya. Aku nggak tahu ya papa mamaku akan menoleransi, jadi ya udah lanjut aja nggak apa-apa, atau langsung nggak cut off gitu. Aku nggak ngerti. Jadi nggak bisa jawab ya, mohon maaf. Ya sesuai pengalaman soalnya. Oke, mungkin ada pendapat lain, pendapat yang terakhir dari Kak Adit. Kalau dari aku sih sama ya kayak Nisita juga, karena belum ada pengalaman. Tapi sejauh ini sih kalau pengalaman aku berdasarkan yang sama seiman atau seagama itu, kalau masalah cewek itu sih semua dipasrahin ke aku ya, itu terserah aku yang milih yang mana. Karena ya mungkin ya cuma ditanyain asal usulnya gimana, terus dianya ya pokoknya asal usulnya lah, sama sifat-sifat dia itu disuruh cerita. Biasanya sih aku itu ceritanya ya agak sambil bercanda, nggak serius. Tapi kalau masalah yang beda agama sih aku nggak bisa jawab ya. Tapi biasanya sih orang tua aku itu kayak masrahinnya itu ke aku dulu gitu, kayak diputusinnya itu ke aku dulu baru ke orang tua aku gitu. Kalau aku merasa cocok mungkin bisa didiskusiin lagi, mungkin bisa diomongin lebih lanjut lagi. Tapi kayaknya sih susah sih menurut aku sih. Tapi aku kan nggak pengalaman di percintaan yang beda agama kan, jadi nggak tahu. Tapi kalau menurut dari sudut pandang orang tua aku sih, itu semuanya diserahin ke aku dulu, cocok atau enggaknya. Jadi dia nggak bisa maksain kehendak aku, itu aja sih. Dan aku juga mungkin kalau masalah cewek itu nggak bisa dipaksa gitu, kamu harus pilih gini. Aku nggak bisa sih kalau misalnya itu. Jadi orang tua aku itu istilahnya ngikut ke aku lah gitu, yang nyaman gimana, yang bikin senang itu gimana. Berarti ada ini nggak, ada kemungkinan nggak kalau misal kamu ternyata dapat itu yang beda agama, terus ternyata kamu ngerasa kamu cocok banget sama dia, ternyata masih bawa ke rumah, bapak ibumu kayak ya udah terserah kamu kayak gitu, lanjutin aja kayak gitu. Ada kemungkinan nggak kalau kayak gitu? Kalau masalah itu sih ada ya, karena kan mungkin orang tua aku itu kayak suka tanya-tanya ke cewek yang aku bawa ke rumah gitu kan. Biasanya itu ditanyain kayak ya basa-basi lah istilahnya, jadi mungkin bisa jadi lebih deket sama dia. Dan juga orang tuanya pasti ditanyain nanti, karena ya orang tua aku itu
pokoknya dipasrahin ke aku semuanya. Jadi yang bikin seneng, yang bikin nyaman itu dipasrahin ke aku. Jadi kalau dia maksa harus gini-gini itu dia nggak bisa masalahnya, karena ya mungkin aku anak tunggal juga, mungkin karena itu dia nggak bisa paksa. Kayaknya sih. Oke, oke. Mungkin ini ada pertanyaan yang terakhir. Nah, sekarang kan lagi banyak nih orang-orang yang punya pasangan beda agama. Nah, dari sudut pandang kalian, apa sih yang membuat mereka tertarik untuk punya pasangan seperti itu? Walaupun aslinya tidak boleh secara hukum maupun agama. Apa ya, mungkin setiap, ya gak menafik ya, pasti setiap orang tuh kalau milih cowok atau milih pasangan gitu, itu kan pasti lihat itu kan dari yang kelihatan dulu kan. Tertariknya tuh kan ya mungkin kita menilai cowok atau menilai orang langsung dari hatinya, kan kita nggak tahu kan ya. Berarti kan kita menilainya dulu dari luar. Nah mungkin yang beda agama itu mungkin biasanya lebih ini ya, lebih menawan gitu ya, lebih menarik. Tapi gak tahu sih, aku juga menurut aku aku nggak kayak gitu. Jadi setelah aku tahu ternyata dia sarungan ke masjid itu kayak oh no, oke, ya gitu. Katanya kadang itu punyanya tetangga itu lebih apa sih namanya, perumpamannya itu rumput tetangga lebih hijau. Iya betul, rumput tetangga itu lebih hijau. Tapi semakin kesini aku semakin sadar gitu loh bahwa yang di tempatku itu aja rumput-rumput itu aja udah hijau gitu. Berarti kesimpulannya adalah kamu kurang jauh mainnya, kurang eksplor. Oke, mungkin ada pendapat lain dari Kak Iktiara? Kalau pendapatku ya, mungkin yang mereka rasakan sih, kalau aku lebih ke prepare apa tuh namanya, nyaman. Mungkin dia lebih nyaman sama dia daripada yang lain gitu. Kayak perasaan nyaman itu pasti ada dong, kayak aku nyaman deh ngobrol sama dia, aku nyaman sama dia, aku nyaman jalan-jalan sama dia. Kayak mungkin yang dirasakan dia itu dia nyaman gitu loh pacaran sama dia daripada sama laki-laki lain gitu. Kayak tapi dia belum tahu bahwa dia itu sama pacarnya itu beda agama gitu. Kayak dia merasakan nyamannya terlebih dahulu, tetapi faktanya dia belum tahu gitu. Jadi kayak mungkin perasaan nyaman mungkin yang membuat dia itu memilih pasangan beda agama itu. Kalau aku sih setuju ya sama pendapatnya Tiara, karena ya mungkin karena rasa nyaman itu ya yang bisa buat mereka tertarik satu sama lain. Karena kan ya emang manusia sejujurnya butuh kenyamanan kan, dan nggak semua manusia merasakan rasa nyaman di orang yang sama gitu kan. Jadi ya menurut aku sih itu ya, kenyamanan sih terutama yang bisa bikin orang tertarik. Menurut aku sih rasa nyaman itu yang bisa bikin mereka tertarik. Itu aja sih menurut aku. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya, kalau cinta beda agama itu penuh halangan dan rintangan, bahkan di mata agama ataupun di mata negara ya. Terus mungkin Kak Abiu bisa menyimpulkan gimana sih Gen Z ini menghadapi cinta yang berbeda agama ini? Saran dari saya nih, untuk Gen Z, mending dinikmatin dulu, jangan terlalu terburu-buru buat mencari pacar gitu. Wanita tidak cuma satu itu aja, jadi ya dipikirin baik-baik dulu bagaimananya. Soalnya kan ribet juga jika pacar beda agama, jika ada masalah itu bakal ribet banget, sehingga dinikmatin dulu lah. Oke, mungkin itu sih dari saran dari saya. Wah, oke. Terima kasih kepada narasumber-narasumber yang excited pada kesempatan kali ini dengan pembahasan tema yang sangat menarik. Pastinya kita akan bertemu kapan-kapan lagi ya Kak Abiu ya. Oke, kita akhiri mungkin pembahasan kali ini. Kita pamitan dulu ya guys. Bye-bye. Makasih guys. Bye-bye. Bye.